Wah, akhirnya terjawab sudah ya. Itu di sini bahkan ada pemberitaan rugi 7,12 triliun, Wijaya Karya, Wika, ungkap Wus jadi penyebabnya. Kalau kita ketahui, Indonesia pasti bangga lah, yaitu mempunyai kereta cepat dan bahkan juga satu-satunya di negara ASEAN kalau tidak salah ya. Di sini pasti membuat semua masyarakat Indonesia bahagia karena Indonesia memiliki kereta cepat di sini. Dan kereta cepat di sini adalah proyek kebanggaan dari Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo bangga, masyarakat bangga, tapi yang cukup menarik di sini yaitu ketika pada waktu lalu, Anda pasti masih ingat ya, yaitu mantan Menteri Ignatius Jonan. Nah, di situ bahkan yang paling berani kemungkinan setidaknya menolak lah proyek kereta cepat di sini. Dan kemungkinan juga gara-gara penolakan Ignatius Jonan di situ, akhirnya tidak dijadikan pada menteri di periode kedua Presiden Joko Widodo. Akhirnya ya bisa jadi ucapan dari Ignatius Jonan di situ terbukti karena apa? Menolak kereta cepat di sini. Dan ternyata juga pada pengoperasiannya yang belum ya 1 tahunan kemungkinan ya 1 tahunan, di situ tiba-tiba ada pemberitaan rugi 7,12 triliun, Wijaya Karya ungkap Wus jadi penyebabnya. Nah, apakah hal tersebut ya, yaitu yang membuat Ignatius Jonan di sini ya setidaknya kalkulasi bisnis, kalkulasi keuntungan bagi negara, akhirnya menolak kereta cepat dan bahkan juga setidaknya melawan Presiden Joko Widodo ya. Padahal juga yang punya visi misi itu adalah presiden, tetapi Ignatius Jonan di sini karena kalkulasi untung rugi di situ dihitung, akhirnya juga tidak menyetujui proyek kereta cepat di sini dan akhirnya yaitu ya setidaknya direshuffle lah pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sini memang ada pemberitaan yaitu tertanggal 13 April 2023. Ini pernyataan Jonan ketika menolak tegas KA cepat Jakarta Bandung. Saya masih ingat betul memang pada waktu lalu Ignatius Jonan setidaknya ya menolak lah kereta cepat di sini dan akhirnya saat ini terbukti ternyata rugi. Di sini pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung masih menuai kontroversi. Hal itu tak lepas dari pembengkaknya jumlah anggaran, nilai kompensasi serta jaminan yang diberikan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut mengatakan pemerintah Cina sudah sepakat mengenai besaran kos atau pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS untuk keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Luhut mengatakan angka ini sudah sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga menyetujui masa konsesi kereta cepat Jakarta Bandung yang dioperasikan oleh Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) selama 80 tahun. Masa konsesi itu dinilai cukup oleh pemerintah bagi KCIC untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proyek pembangunan. Nah, di sini menyusul kontroversi tersebut, warganet pun diramaikan dengan pernyataan-pernyataan ex-Menhub Jonan pada 2015 silam. Ketika acara rencana kereta cepat Jakarta Bandung diluncurkan, Jonan menilai kereta cepat tak dibutuhkan. Berikut sejumlah pernyataan Jonan. Dari sini, Ignatius Jonan ketika menjadi Menteri Perhubungan pernah meminta agar tidak ada pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa. Ia mendorong pembangunan fasilitas kereta api ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dalam 5 tahun ke depan. Jangan ada pembangunan kereta cepat di Jawa, walaupun pinjaman luar negeri, ujar Jonan dalam rapat bersama DPR di Jakarta pada 21 Januari 2015 yang lalu. Jadi di sini yaitu apa yang dikatakan Ignatius Jonan menurut saya juga sangat benar adanya, karena kereta cepat di sini paling banyak itu ya di Pulau Jawa, hanya di Pulau Jawa. Daripada membangun kereta cepat yaitu di Jawa, mendingan membangun kereta api, sarana dan prasarana kereta yaitu di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dikatakan Ignatius Jonan sangat benar adanya dan terbukti juga saat ini ya tiba-tiba malah merugi, dan ruginya juga cukup fantastis ya, sekitar 7 triliun. Dan di sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya. Di sini dari Detik Finance. Di sini Direktur Utama PT Wijaya Karya atau Wika, Agung Budi Waskito mengungkapkan perusahaan mengalami kerugian besar pada 2023. Salah satu penyebabnya adalah proyek kereta cepat. Dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR, Agung membeberkan penyebab besar kerugian perseroan adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI adalah konsorsium berisi beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat
Cepat Jakarta-Bandung atau sekarang WUS. Mengutip dari situs KCIC, konsorsium tersebut terdiri dari PT Kereta Api Indonesia Persero 51,37%, PT Wijaya Karya Persero 39%, PT Perkebunan Nusantara 1,21%, dan PT Jasa Marga 8,30%. Pada 16 Oktober 2015, PSBI dan konsorsium perusahaan perkereta apian Tiongkok melalui Beijing membentuk perusahaan patungan yang dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Nah, selain PSBI, faktor tingginya beban bunga juga menjadi pemicu kerugian. Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak, yang memang dari penyertaan saja kita sudah 6,1 triliun, kemudian yang masih disebut atau kita belum dibayar sekitar 5,5 triliun, sehingga hampir 12 triliun, ujar Agung. Nah, jadi di sini memang ya gara-gara proyek kereta cepat di sini penyebab kerugian yang paling banyak di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini bahkan dikomentari oleh Mahra Islan, Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, menyebut selain tingginya beban bunga dan lain-lain, penyebab besarnya kerugian Wika sepanjang tahun 2023 disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Nah, di sini dari Hamzah, serasa punya presiden yang mungkin kalau bisa dalam hati pengen bangun piramida seperti di Mesir, tapi caranya nggak paham. Jadi gini, ya ini proyeknya presiden ya, buset bener. Emang buat apa aja tuh duitnya? Ruginya WUS beneran. Iya, WUS beneran ya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Ignatius Jonan pada waktu lalu menurut saya juga sangat tepat ya untuk menghindari kerugian di sini. Apalagi yang digelontorkan pemerintah ya seratusan triliun ya untuk membangun kereta cepat. Ya tapi memang kita harus bangga ya, tetapi ternyata juga menelan kepahitan di sini. Ternyata dari Wijaya Karya sendiri bahkan menyebut yaitu proyek kereta cepat di sini menjadi penyebab utama. Kira-kira seperti apa ya respon dari Presiden Joko Widodo dan pemerintahan berikutnya? Dan semoga saja juga yaitu di pemerintahan presiden berikutnya Prabowo Gibran, semoga saja ya intinya jangan sampai mandek lah proyek WUS di sini. Ya intinya maju kena, mundur kena. Tetapi kan kalau misalkan tidak ditanggulangi kerugian di sini pasti juga akan menjadi proyek mangkrak ya di sini. Menurut saya juga jangan, harus mencari solusi-solusi yang setidaknya bisa meningkatkan laba lah dari proyek kereta cepat di sini. Ya tapi saya berharap lah semoga saja di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada periode 2024 hingga 2029 supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama program makan bergizi gratis.